ya ahlimul khodami minal badani, hadir hadir hadir. Malam ini Abah akan mengijazahkan sebuah amalan sholawat. Amalan itu apa sayang? Amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Abah berikan ijazahnya Asrarul Gaib Sholawat Nurid Hati. Ini khusus untuk panjenengan, saya selaraskan dengan madu dari Habib Ja'far Probolinggo. Panjenengan nanti bertafakur, duduk di tanah ini supaya belajar tentang wataknya bumi. Bumi itu wataknya diam, buat ditek-itek dewi sembarang panggah menang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kula Samsudin bin Muhammad marjuki sedoyo ijazahaken Asrarul Gaib Sholawat Nurid Hati dumateng para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pripun anak-anakku semuanya? Dingin nggih. Sekarang sudah jam 1 malam, hampir jam 2 malam. Pripun? Lanjut. Alhamdulillah. Adem nggih. Dingin. Alhamdulillah. Injil. Alhamdulillah. Dinginnya malam, apalagi di waktu tengah malam seperti ini adalah waktu yang sangat baik sekali digunakan untuk bermunajat, digunakan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala orang-orang sedang tidur dan kita masih terjaga
yang sangat luar biasa untuk diri kita bisa dikenal dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu yang tidak ada di waktu yang lain, yaitu tengah malam seperti ini. Apabila digunakan untuk bermunajat sangat mustajab sekali. Perlu untuk panjenengan semuanya, anak-anakku, ketahui ada tata cara atau adab untuk diri kita mendekat diri atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama harus tahu waktunya. Ketika kita akan meminta atau mendekat, itu yang pertama harus tahu waktunya. Sama halnya ketika diri kita akan mendekat kepada sesama manusia, itu pun juga harus tahu waktunya. Ketika sedang sibuk bekerja, tentu kita jangan mengganggu atau jangan mendekat, karena waktunya tidak tepat. Ketika kita meminta kepada ibu kita, itu pun juga kita harus tahu waktunya, yaitu ketika ibu sedang repot, tentu kita jangan mengganggu atau jangan meminta. Itu kepada sesama manusia, apalagi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan, siapa yang ingin mendekat kepadaku, ada waktu yang waktu itu sangat terlihat sekali olehku, yaitu ketika orang-orang tidur. Waktunya tengah malam, atau paling bagus di sepertiganya malam, jam 2 malam sampai jam 3 malam. Itu waktu yang sangat bagus, dan itu Allah sendiri yang menyampaikan. Sama seperti halnya ketika saya menyampaikan ke panjenengan kalau ingin menghadap saya, ingin mendekat saya, di waktu ini loh, waktu saya yang sangat longgar untuk panjenengan. Begitu juga Allah ketika menyampaikan ada waktu yang sangat bagus untuk mendekat kepadaku, yaitu tengah malam. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, karena ketika kita ingin mencari ilmu, ini yang disampaikan oleh abah saya ketika dulu saya akan berangkat untuk mondok. Beliau menyampaikan kepada saya, ketika jenengan sekarang belajar mencari ilmu, abah hanya minta 2 hal terhadap jenengan. Yang pertama, mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu guru kita, termasuk kepada ustadz-ustadznya panjenengan, kepada muhibbin, kepada guru-guru sampean semua yang ada di sini. Itu yang pertama. Jadi ketika mau meminta, yang pertama harus tahu waktunya. Ini penting saya jelaskan dulu, supaya
adabnya tahu. Sebab ketika belajar ilmu itu yang pertama adalah adabnya. Makanya semua santri harus ikut ngaji, walaupun kitab kecil ala-ala harus ikut ngaji. Yang kedua, ketika ingin bermunajat, mendekat diri kepada Allah, atau bahasa kasarnya meminta sesuatu kepada Allah, setelah yang pertama tahu waktunya, yang kedua harus menggunakan wasilah. Dan wasilah yang paling utama untuk meminta kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah ialah lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang tahu Allah, yang paling tahu tentang Allah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti diri kita ketika ingin mendekat ke gubernur, kita belum tahu, ya kita mendekat dulu kepada yang tahu. Kalau protokolnya ya ke RT, ke RW, ke lurah, kecamatan, wali kota, baru ke bupati. Dan kita sudah diberikan petunjuk siapa yang mau mendekat kepadaku, dan yang paling tahu tentang diriku adalah Allah. Dan yang lebih utama lagi, bukan hanya yang paling dekat, tetapi yang paling dicintai Allah adalah baginda Rasulullah. Jadi ketika kita ingin mendekat kepada Allah, maka yang pertama yaitu mendekat dan mencintai baginda Rasulullah. Dan lebih utama lagi, baginda Rasulullah adalah kekasih Allah. Makanya siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Tidak apa-apa Mas Banser tidur ya wis malam. Tidak masuk lewat telinga ya masuk lewat hatinya, lewat batinnya, gitu aja. Ya namanya siang nggak tidur, malam tidur, ya tidak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Dan ini nggak ada di amalan-amalan yang lain kecuali di sholat. Makanya malam ini Abah akan mengijazahkan sebuah amalan sholawat. Amalan itu apa sayang? Amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Sebelum nanti saya membahas tentang amalan, saya selanjutkan dulu langsung ke yang ketiga, yaitu yang pertama harus tahu waktunya, yaitu harus istiqomah bangun malam, sholat malam. Dan yang kedua harus istiqomah untuk membaca sholawat. Jadi setelah bangun malam, setelah itu mandi, sholat taubat, sholat hajat, terus baca sholawat. Dan yang ketiga adalah ketika kita meminta, jangan langsung meminta, tetapi dirayu dulu dengan memanggil nama-nama yang baik. Sampai mau meminta ke orang tua, ke saudara, dipuji dulu. Contoh ke ibu-ibu, dengan itu cantik luar biasa, baiknya, kayak gitu. Ibunya kan senang. Dan akhirnya sampai meminta sesuatu pun diberikan. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah, dirayu dulu. Dirayu dengan memanggil nama-nama yang baik. Dan nama-nama Allah yang baik di Asmaul Husna itu disebut dengan, di dalam Al-Quran itu disebut dengan Asmaul Husna. Ada 99. Kalau ingin kaya ya baca ya Fatahu ya Rojak, tak perlu minta, cukup baca dengan namanya ya Fatahu ya Rojak. Ingin mata batinnya kebuka, baca ya Latif.
Ngoten ingin perkasa baca ya Aziz. Ngoten nggih. 3 hal itu paham ya, istiqomah nggih. Istiqomah, makanya di padepokan ini yang paling utama bangun malamnya, yaitu sholat malamnya, dan yang kedua sholawatnya, dan yang ketiga adalah asmaul husna. Sudah 3 ini aja diistiqomahkan. Dan malam ini khusus 41 hari tanpa putus untuk mulai malam ini. Wah, insya Allah panjenengan sendiri nanti yang bisa merasakan manfaatnya. Insya Allah diniatkan untuk mencari ridha Allah. Akan saya berikan sebuah amalan. Amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah. Dan di dalam perjalanan ini nanti pasti akan banyak ujiannya sayang. Akan banyak ujiannya. Ada yang diuji dengan cara disukai banyak wanita, ada. Akan tiba-tiba disukai banyak wanita. Jangan sampai tergoda. Makanya saya dulu ketika diberikan ijazah ini, pesan beliau bukan untuk segera bikin pondok atau apa, tapi untuk segera cari istri supaya cepat cari istri. Jadi kan kalau sudah mampu, sudah siap, ya segera menikah. Yang pertama akan dicoba karena nanti akan muncul mahabbahnya, aura pekasihnya. Panjenengan rasakan, biasanya akan ada diuji dengan banyak sekali disukai oleh wanita. Yang kedua, akan banyak sekali diuji dengan harta. Tiba-tiba orang minta didoakan, dikabulkan, ngasih uang. Jangan sampai tujuannya berubah ke uang. Nanti karena sering dikasih uang, terus akhirnya yang diharapkan selalu uang. Harus tetap niatnya untuk mencari ridha Allah. Terutama Mas Eko. Iya, Mas Eko ini sudah mulai, hampir semua santri saya. Bukan saya itu menonjolkan sesuatu hal yang saya berikan, bukan. Tetapi sampai lihat sayang, sampai lihat ada beberapa santri yang tiba-tiba disukai oleh banyak orang, tidak kuat, akhirnya ya karena saya sudah banyak yang suka, saya tak bikin padepokan sendiri. Saya tak, ya seperti itu. Ketika keluar ya mohon maaf, ya terkadang ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tidak apa-apa, keluar yang penting masuknya baik, keluarnya baik. Yang penting dengan cara yang baik-baik, itu aja. Yang penting caranya baik. Saya sangat bangga kalau nanti ada santri saya yang bisa bikin padepokan baru, ada di sana, ada di sana. Tentu amal saya akan terus mengalir. Tetapi bukan karena tidak kuat, karena coba. Demi Allah, saya tidak mengada-ngada, sudah banyak. Ketika digoda oleh pujian, oleh sanjungan, jangan sampai terlena dengan hal itu. Mas Eko banyak yang suka, ya jangan sampai terlena. Istrinya cukup satu saja. Inggih, saestu. Jangan nanti bilang, wah nikah lagi itu sunnah dasmu. Jangan menggunakan sesuatu hal yang baik untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya tidak pernah ditanyakan orang, oh sampai nikah lagi nyapa gue sunnah. Enggak, saya nikah ya karena saya mau nikah, bukan karena sunnah. Kalau bicara tentang sunnah, ketika baginda Rasulullah pertama menikah dengan Siti Khadijah, beliau tidak menikah lagi loh sampai Siti Khadijah meninggal. Lalu pakai sunnah ya, banyak kan orang pakai sunnah dasmu. Ini hati-hati ya.
Jadi akan diuji dengan wanita maupun dengan harta. Ini hati-hati, harus benar bisa menjaga hati kita. Nggak apa-apa punya keinginan, yang penting nggak dikuasai oleh keinginan. Dan yang lebih penting lagi, amalan ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Nggak ada di dunia ini orang yang sakti, nggak ada. Yang ada itu orang yang sabar. Orang yang sabar itulah orang yang selamat. Ditantang orang ya wes beno, buat apa ngeladenin orang nantang. Nah, ditantang anak kecil ya jadi anak kecil, ditantang orang gila ya berarti jadi gila. Itu yang pertama. Yang kedua, dihina orang ya tidak apa-apa, dihina orang kelong. Bahkan ketika kita dihina, kita tidak membalas hinaan itu menjadi barokah untuk diri kita, menjadi pupuk seperti kotoran seperti tanaman yang dikasih kotoran akan semakin menyuburkan. Oke, langsung mawon apa berikan ijazahnya. Asrarul Gaib Sholawat Nuridati ini khusus untuk panjenengan, saya selaraskan dengan madu dari Habib Ja'far Probolinggo yang dibawakan oleh Habib Fahmi. Siapa kemarin? Saya lupa. Iya, ini madu dari Yaman, jadi dari Hadramaut. Dan ini juga insya Allah sudah didoakan oleh para habaib, karena ini dikirim dari Probolinggo dari pengurus Robitoh Alawiyah. Jadi sudah didoakan oleh para habaib. Sedangkan para habaib adalah keturunan juriyah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti panjenengan ketika mengamalkan amalan ini, niatkan satu untuk mencari ridha Allah, nggih. Karena nanti akan banyak cobaannya. Ada yang bisa raga sukma, bisa terawangan, itu semuanya batang-batangnya. Udah dapat batu. Baru kemarin saya ada santri lapor ke saya, katanya tiba-tiba lagi wirid mak kelunting kayak gitu, dapat keris. Ya wis tidak apa-apa, ya lanjutin aja, nggak usah fokus sama kerisnya. Ada yang dapat merah delima, yang laporan ke saya dapat batu merah delima, lagi wirid terbang merah ting gitu. Siapa kemarin itu? Kang siapa? Iya, santri yang dapat merah delima. Ya nggak apa-apa. Itu semuanya batang-batangnya saja, hanya batang-batangnya saja. Yang penting dapat pohonnya. Pohonnya itu adalah ridha Allah Subhanahu. Ada juga yang diuji dengan kesusahan. Nah, yang ini agak susah. Jadi ketika dengan berjalan menuju kepada Allah, di jalan itu ada yang dilihatkan orang-orang cantik, diuji oleh orang cantik. Ada yang diuji di jalan, dikasih uang, melihat pemandangan yang indah-indah. Ada yang di jalan itu kelaparan, kehausan. Ya, jalan jauh, kelaparan, kehausan, kesusahan, bahkan sakit. Ya, ini juga ujian. Ujiannya bisa dengan kesenangan maupun kesusahan. Sama kayak dengan jalan itu loh, jalan ke sini ke Blitar dari rumah. Ada yang di jalan itu ngelihat pemandangan indah-indah, tinggal sampai sendiri mau berhenti apa lanjut. Kalau lanjut ya cuma di situ tok. Nanti kalau dapat keris ya keris tok, kalau dapat istri ya istri tok. Senang dipuji orang ya dipuji tok, kayak gitu. Mandek di situ. Ada juga orang yang jalan itu diuji dengan kesusahan, udah jalan jauh, suwe, ngantuk luwe, belum dapat apa-apa, itu ya ada. Saya wallahi demi Allah, demi Rasulullah, saya bertanggungjawabkan mulut saya dunia akhirat. Bukan biar sampean itu ngamalin kayak gitu, nggak ngamalin, nggak urusanmu, sebenarnya aku ngai. Saya itu 2 tahun mengamalkan amalan sholawat Nuridati itu tidak merasakan apa-apa.
Ora kok ngamale seminggu, 2 minggu, terus tiba-tiba bisa ngobatin orang, bisa terawangan, enggak. Wallahi demi Allah, 2 tahun saya ngamalin sholawat muridat itu enggak merasakan hal-hal di luar kenalaran atau kegoiban, saya enggak merasakan itu. Saya pertama itu ketika mendapatkan ijazah dari Abah Syuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah, dapat amalan itu ya wis amal ngono ae. Ora kok ya malih sakti ngono ya ora. Ya biasa aja ngamalin wis. Tak niatkan untuk mencari ridha Allah. Ya saya amalkan sebagai amalan rutin saya lah. Saya amalkan untuk pikiran saya. Selama 2 tahun tidak merasakan apa-apa. Jadi jangan sampai kira nanti dapat ijazah ini terus tiba-tiba 2 hari, 1 hari langsung bisa gini, bisa gitu. Itu kecewa nanti. Kecewa. Bahkan saya punya sama-sama alumni, Kang Sis namanya. Beliau itu di sana sudah 5 tahun, tapi kalau beliau di Abah Hamid sampai sekarang mungkin ada sekitar 20 tahun lah ya, 15 tahunan lah insya Allah. Sampai sekarang belum merasakan kegoiban, belum merasakan hal-hal yang bersifat goib ngamalin sholawat itu. Jadi jangan berharap wah bajingan bisa ini bisa itu. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Nggih, monggo diamalkan dengan istiqomah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengijazahkan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan amalan ini. Panjenengan meminta amalan dari saya, sudah siap mengamalkan? Siap. Belum jelas. Sampean meminta amalan dari saya, sudah siap untuk menjalankan? Siap. Ketika menjawab siap ada pertanggungjawabannya, apalagi nanti ketika sudah menjawab qabil tubuh. Sampean sama dengan meminta tiket ke saya. Kalau tidak sampean jalankan, maka itu akan menjadi tanggungan untuk diri panjenengan. Makanya nggak gampang orang minta amalan tuh, harus siap untuk mengamal. Nanti mengamalkan seminggu wis leor, ndak ya? Nanti sebulan sudah lemes, ndak ya? Insya Allah ndak, nggih. Siap. Dan amalan ini diamalkan 41 hari tanpa putus, dibaca 1000 kali. Siap nggih? Siap? Siap. Sambil sholawatan, sambil ruqyahan, sambil nerima tamu, terus baca sholawatnya 1000 kali. Bisa makbubah 200 habis sholat, atau 1 hari yang penting 1000, terus sambil duduk sholawat, daripada ngomong-ngomong gak ngena. Sekarang sudah gak pegang HP, antri sekarang sudah gak pegang HP. Yang pegang HP ketemu sini tak keprok. Santri gak pegang HP, sama sekali gak pegang HP. HP-nya saya yang pegang, termasuk juga untuk yang lainnya. Siap nggih? Nggih. Yang pertama, panjenengan nanti bertafakur, duduk di tanah ini supaya belajar tentang wataknya bumi. Bumi itu wataknya diam, mbok didek-idek dewi sembarang panggah meneng, ora ugreh, ya ora kakek ngomong. Dilokne panggah meneng didek-idek, tapi tetap memberikan kebaikan. Diamnya itu bukan diam dongkol, diamnya ya tidak apa-apa, kasih kotoran malah subur kayak gitu. Makanya saya perintahkan untuk sering duduk-duduk di tanah. Makanya nggak saya tackle ini belum. Ngoten nggih. Yang kedua, nanti tarik nafas dari hidung. Setelah itu baca syahadat untuk menumbuhkan rasa kesadaran di dalam ketuhanan. Nah, kita itu ada karena diadakan oleh Allah.
Yang kedua, membaca sholawat. Ketika di kata Muhammad, mimnya di kata Muhammad, tarik nafas, masukkan ke dalam dada, tahan sekuatnya. Kalau sudah tidak kuat baru dilepaskan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tarik nafas dan bayangkan huruf mim. Bayangkan huruf mim. Setelah nanti biasanya akan ada getaran, sudah tidak kuat baru dilepaskan. Siap nggih? Siap? Yeah, barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kula Samsudin bin Muhammad marjuki sedo ijazahaken asrar gaib sholawat nuri jati dumateng para santri. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah Allahu Akbar. Monggo Pak Lurah diminum, terus diminumkan ke santri. Ada yang menyiramkan airnya, banser boleh siramkan. Iya, kentalnya luar biasa. Mantap. Ada yang memakaikan minyak wanginya di semuanya. Iya, barakallah. Dingin menandakan keperkasaan. Pak Lurah, depannya santri itu siapa? Depannya keamanan, itu tengah itu. Nah, depannya jenengan Kang. Siapa itu? Santri baru apa lama? Ada yang nempel itu. Demitnya ngeledekin saya. Depannya Pak Yoga itu kan? Siram lagi itu. Siram lagi itu. Siram lagi. Setannya ngeledekin saya, melet ke saya. Monggo, sambil nunggu minyaknya, mata terpejam, ditaruh di dengkul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Tarik nafas. Muhammad. Sambil tarik nafas sekali lagi, bacanya dalam hati. Sambil tarik nafas dari hidung, baca Muhammad. Kalau sudah tidak kuat, lepaskan dari mulut, diulang lagi sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Banser disuruh minum ini semuanya. Terus, semua banser juga dikasih minyaknya.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, dengan hikmahmu bukakanlah diriku bagaikan terbukanya para ahli makrifat, dan bentangkanlah rahmatmu terhadapku, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir Allah, Allah masuk nafas Allah, keluar nafas Allah.